Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman semuanya dimana saja pun kalian berada. Senang sekali saya Yoga serta Pratama bisa kembali lagi dalam review Android tutorial. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas Windows, ya sebenarnya tutorial itu agak kurang, mungkin kurang terlalu penting ya. Tapi ya seperti yang saya bilang, bahwa saya akan berbagi apapun yang saya ketahui. WhatsApp Ya, Business memeriksa oke, kita lanjut ya. Jadi saya akan berbagi apapun lah yang saya ketahui, dan bisa untuk umum ataupun untuk kita tunanetra. Tapi untuk kita tunanetra pun bukan berarti tidak boleh disimak untuk yang umum ya. Bukan yang apa maksud saya untuk yang orang non tunanetra. Kalaupun misalnya kalian mau menyimak ya atau mau menonton juga ya silahkan aja gitu. Karena saya bikin channel ini tidak terbatas ya, maksudnya yang untuk melihat itu oh ini harus tunanetra, kontennya khusus untuk tunanetra, enggak lah. Karena kan yang pasti masyarakat yang awam juga pengen tahu dong, maksudnya apa-apa aja yang dipakai tunanetra dan apa-apa aja aktivitas si tunanetra ini sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi buat kalian ya, kalau misalnya ini kontennya umum berarti kalian semua bisa pakai juga gitu. Nah, kali ini tuh kita kontennya umum ya, bukan khusus untuk tunanetra aja. Jadi ini bisa pakai semuanya ya. Mau Azure tunanetra, Vision is talking free LAY. mau tunanetra kek, mau enggak kek, ini bisa pakai. Semuanya bisa dipakai. Oke, sorry ya saya balik ke topiknya agak berisik banget ya notif ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi hari ini tuh kita akan ngebahas Telegram. Beberapa hari yang lalu temen saya, lebih tepatnya sahabat lama saya. Rizal Sunday, rumus interesting wall. Aduh, channel yang saya subscribe ketahuan lagi. Oke, matiin dulu aja sebentar ya. Talkback non aktif. Oke, mampus lah itu. Nah, jadi beberapa hari yang lalu itu teman saya sempat request saya untuk mereview Telegram. Nah, jadi pas banget nih, kebetulan saya juga ada rencana untuk mereview Telegram. Nah, terus dia request, ya udah saya penuhin deh. Gitu. Nah, yang mau saya review ini adalah Telegram. Dan Telegram ini apa? Telegram ini adalah sosial media perpesanan ya, yang sebenarnya ini mirip WhatsApp. Nah, nanti kita akan bahas lah perbedaannya. Dan ini yang teman-teman lihat di layar, itu adalah Telegramnya. Ini yang udah saya buka. Oke. Dan kita akan mereviewnya. Apa sih itu Telegram? Telegram ialah sebuah aplikasi perpesanan online yang fungsinya ya untuk chatting ya. Untuk lebih jelasnya tentang apa itu Telegram, bisa baca-baca ya, searching aja tentang apa itu Telegram, sudah banyak juga yang menjelaskan. Nah, jadi di Telegram ini juga kita bisa mengirim pesan, mengirim file, dan juga terdapat pesan suara. Ya, bukan hanya suara, tapi tempo hari saya juga menemukan stiker. Stiker itu banyak banget ya. Banyak banget, termasuk emoji juga banyak di Telegram ini. Luar biasa. Nah, jadi yang pertama kita bahas perbedaan dulu ya. Apa sih perbedaannya Telegram dengan WhatsApp? Nah, sudah jelas Telegram ini adalah media perpesanan lama ya, sebelum WhatsApp. Namun baru-baru ini dia baru kebaca untuk tunanetra. Sebelumnya dia tidak bisa dipakai sama sekali untuk kita tunanetra. Kalau kita bukan pakai Telegram yang lain ya, atau Telegram yang memang dibuat khusus untuk kita, tapi itu harus beli ya. Nah, akhirnya tahun berapa kemarin itu barulah, pokoknya baru itu, akhirnya Telegram bisa akses dengan pembaca layar ya. Dan hari ini kita akan bahas. Terus kelebihannya sama WhatsApp nih apa? Kelebihannya ini kita bahas dari sisi bagusnya Telegram dulu ya. Tetapi di sini eh, saya lagi-lagi bukan memprovokasi teman-teman, bukan mengajak ayo semuanya pindah dari WhatsApp ke Telegram, tidak. Karena apapun cerita, WhatsApp tetaplah yang terbaik untuk media pemesanan private message ya. Maksudnya untuk private message itu adalah yang terbaik ya. Dan semua orang punya ini sendiri. Ada yang pengen pakai Telegram, ada yang pengen betah di WhatsApp, itu terserah kalian. Nanti kita akan bahas itu. Kita akan bahas.
tuntas. Nah, jadi kita bahas dulu di sisi baiknya Telegram. Jadi bedanya itu jauh ya teman-teman. Teman-teman misalnya gabung banyak grup di WhatsApp, itu kan udah pasti semua pesan suara, video, foto, bahkan file audio MP3 sekalipun yang dikirim oleh anggota grup, semuanya kan pasti terdownload di media telepon ya. Apalagi kalau teman-teman menggunakan wifi, contoh seperti saya menggunakan wifi, bukan berarti saya pamer. Itu pesan kan terdownload otomatis semua, dan itu udah saya coba cegah tapi tetap nggak bisa, tetap dia mengunduh secara otomatis ya. Nah terus kalau misalnya ini contohnya pesan suara ya, sorry ada ini, kalau nggak masuk syukur, kalau masuk ya sorry lah. Nah terus yang kedua, si WhatsApp ini ketika misalnya kita ngapus pesan yang ada di folder WhatsApp, otomatis kita nggak bisa ngeplay pesan itu ya. Ketika kita download, maka keterangannya file tidak tersedia karena udah kita hapus. Nah bedanya dengan Telegram apa? Bedanya itu di storage-nya. Nah jadi kalau Telegram ini dia menggunakan penyimpanan berbasis cloud atau online. Jadi ketika teman-teman itu log out ya, log out terus login lagi ke dalam Telegram ini, teman-teman itu nggak akan kehilangan pesan sama sekali ya. Pesan dan juga file itu tersimpan dengan rapi di Telegram. Nah, terus soal di media penyimpanan, Telegram kan juga ada di media penyimpanan, ada. Tapi itu bisa kita atur, bisa kita pilih untuk hapus 3 hari sekali ya. Nanti kita juga akan bahas tuh pengaturan di Telegramnya. Nah, tapi walaupun di penyimpanan itu dihapus, kita tetap bisa kalau misalnya pengen ngeplay voice note, tinggal kita download lagi. Gitu teman-teman. Dan fitur yang aku suka di Telegram itu adalah save messaging, save message. Jadi dimana di save message itu kita bisa nyimpen apapun, termasuk ngirim file ya. Jujur saya semenjak ada Telegram itu jarang mengirim menggunakan FTP dari laptop ke Android ataupun dari Android ke laptop. Saya cukup menggunakan media Telegram. Biasanya kalau saya mengirim deskripsi, misalnya nih jaringan saya lagi jelek ya, jaringan saya untuk ngupload video lagi jelek gitu, dan saya nggak bisa ngupload pakai laptop karena mungkin terlalu lama ya, dan harus pakai Android karena kalau Androidnya bisa ditinggal tidur. Itu saya kan suka buat deskripsi di komputer atau di laptop, dan saya copy ke Android. Biasanya itu kan filenya saya buat ke TXT dulu, terus habis itu saya kirim lewat FTP. FTP nanti juga kita akan bahas ya, FTP server. Dan kali ini saya nggak perlu pakai itu, jadi saya tinggal kirim aja ke Telegram. Nah untuk di Windows itu pakainya Unigram, nanti kita bahas juga ya, kita satu-satu, tapi kita sekarang fokusnya ke Androidnya dulu. Nah jadi di fitur save message itu ya kayak gitu, bisa menyimpan sesuatu, dan itu selamanya nggak akan terhapus selagi kita masih menggunakan Telegram. Selagi akun kita masih ada, semua pesan itu tetap akan ada terus. Dan untuk file itu tiada batasan, maksudnya bukan batasan uploadnya ya. Kalau batasan upload itu dia 2 GB per file, tapi berapa file yang bisa disimpan itu nggak terbatas, bebas. Mau nyimpen 5.000 file, mau nyimpen 1.000 file, mau nyimpen 500.000 file, itu bebas di save message. Dan di save message itu nanti bisa kita forward lagi ke grup-grup yang ada. Misalnya saya kan sekarang bertugas di salah satu channel untuk ngirim artikel berita lah, berita-berita tren atau apa. Nah itu saya kirimnya ke save messaging dulu, berapa hari ini yang mau saya kirim, taruh misalnya 10 artikel. Nah saya cari dulu nih 10 artikel, misalnya kan saya bergeraknya kan di berita-berita teknologi tuh yang saya kirimin kebanyakan. Nah itu saya cari dulu berita-berita teknologi, saya kumpulin, nanti malam pada jam berapa gitu baru saya forward semuanya ke grup, ke channel gitu. Nah sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya video ini nanti agak sedikit panjang, karena memang penjelasan Telegram ini ya begitu adanya, dan nggak mungkin kan saya potong-potong kan nggak enak juga ya didengerinnya, nggak mungkin juga dong saya ngomongnya harus cepet-cepet.
nanti kan teman-teman ada yang nggak paham gitu. Jadi ya kita bawa santai aja. Oke teman-teman yang nonton tutorial ini mungkin bisa dibawa sambil ngopi, sambil jajan atau sambil apalah gitu. Nah, jadi kalau membahas Telegram seperti itu. Terus fitur yang berbeda lagi di Telegram ini, dia punya dua ini ya, dua, bukan dua platform, bukan dua, apa sih ya nyebutnya itu, kalau grup dan channel tuh dua media lah, media untuk berbagi itu ada dua. Nah, kita bilang ada dua ya, ada media grup dan channel. Kalau grup itu kita bisa membagikan informasi ke sesama anggota, dan si anggota itu sendiri juga bisa saling sharing, bahkan ngobrol di situ. Tetapi kalau channel itu ibaratnya kayak YouTube. Jadi yang bisa nge-share itu orang-orang yang dipercayai aja gitu. Misalnya saya punya channel namanya KTOT, dimana di channel saya itu isinya adalah file-file JSON, file-file apa yang berbentuk file lah intinya, atau artikel dalam bentuk MP3 misalnya. Nah, saya share-nya ke situ. Jadi yang bisa nge-share itu hanya orang-orang yang dipercayai atau admin istilahnya, dan anggota hanya bisa melihat. Dan soal keamanan gimana? Tenang, Telegram itu bukan seperti di WhatsApp ya. Kalau di WhatsApp kan kita bisa mencuri nomor-nomor tuh. Nah, kalau di Telegram ini, siapapun yang gabung ke dalam channel itu dia tidak bisa melihat sesama anggotanya kecuali admin. Hanya admin lah yang bisa melihat siapa-siapa aja yang ada di dalam channel dia atau channel tersebut gitu. Beda dengan grup. Kalau grup masih bisa dilihat gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk penjelasan apa itu Telegram. Semoga apa yang saya sampaikan ini nggak salah. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pendapat lain tentang Telegram, silakan tuliskan di kolom komentar gitu. Atau misalnya ada yang mau ngajak sharing dong seputar Telegram di live, bisa kontak saya melalui WhatsApp yang ada di deskripsi video nanti, yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, dan sekarang kita bahas cara menggunakannya. Nah, apakah Telegram ini akses banget sih dengan kita tunanetra? Jadi ini untuk memberitahu juga kepada teman-teman yang awam bahwa kita tunanetra juga dapat menggunakan Telegram, bukan hanya WhatsApp, bukan hanya telepon dan SMS biasa, bahkan sampai ke sosial media yang lain seperti Facebook, Twitter. Nah, mungkin nanti kedepannya banyak sosial media yang akan saya bahas, bukan hanya Telegram. Bisa aja nanti saya bahas Twitter, bisa aja nanti saya bahas apa ya, Zoom misalnya. Kalau Zoom kan untuk meeting gitu ya, cuman itu nanti lah. Itu bisa aja saya bahas. Kemarin Facebook udah ya, misalnya bisa aja saya bahas Instagram misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi hari ini kita akan bahas Telegram. Nah, untuk teman-teman yang baru menggunakan Telegram, bisa download aja di Play Store, ketik aja Telegram biasa. Tulisannya ya Telegram, Telegram ya. Telegram, atau nanti bisa eja di judul videonya ini ya. Nah, tulisan Telegramnya gimana bisa dieja gitu. Nah, oh ya, kalau kesulitan bisa pakai voice input juga bisa ya, Telegram gitu. Bisa diketik pakai voice, bisa ngomong aja nanti Telegram itu di Play Store ya. Atau mau lebih simpel lagi, klik aja link yang ada di deskripsi. Nanti saya juga akan bagi aplikasinya di situ. Link Play Store-nya, bukan link Google Drive ya, yang pasti link Play Store. Karena apa? Ya bisa jadi ketika saya buat video ini ternyata Telegram udah update. Nah, kalau Telegram udah update berarti teman-teman akan mendapatkan versi terbarunya gitu. Oke lah, langsung aja kita bahas sekarang. Nah, untuk pengguna Telegram baru itu bisa daftar kayak biasa. Untuk yang tunanetra itu bisa untuk pengguna pembaca layar itu bisa digeser-geser, dan itu akses banget, bisa diikutin langkah-langkahnya seperti apa. Masukin nomor ponselnya, verifikasinya nanti dia otomatis ya, dia otomatis verifikasi kode kalau nomornya di handphone kita ya. Tapi kalau nomornya taruh misalnya di handphone yang lain,
ya harus masukin manual gitu angka-angkanya. Terus ya seperti biasa bikin nama, dan uniknya di Telegram kita bisa bikin username. Nah jadi kalau orang yang mau cari Telegram kita tuh nggak mesti harus tahu nomor handphone kita gitu. Misalnya nomor handphone kita dia nggak tahu tapi dia pengen ngubungin kita lewat Telegram gitu. Misalnya nih orang baru kenal sama teman-teman, kan nggak mungkin teman-teman langsung kasih nomor WhatsAppnya atau nomor yang terhubung dengan akun sosial media teman-teman, kan nggak mungkin ya. Otomatis kan melalui media yang enak dulu, misalnya IG atau TG, Telegram itu. Nah taruh misalnya Telegram, ya udah tinggal ketik aja username-nya gitu. Misalnya punya saya Yoga 975 gitu. Yoga 975 tuh apa sih, lupa saya. Nanti saya share deh, saya share di deskripsi. Saya lupa sama username saya sendiri, gila. Padahal itu di grup suka disebutin itu username saya kalau ada yang ngetik admin list sama si bobot ya atau robot. Oh iya, satu lagi fitur yang paling mantep di Telegram adalah bot. Nah bot ini banyak banget, termasuk bot untuk mengelola grup nih. Nah nanti ini menarik nih, nanti kita akan bahas juga ya bot-bot ini. Jadi bot itu banyak nanti teman-teman, ada yang bisa buat download lagu, buat cari-cari kayak berita cuaca. Bahkan kemarin saya sempat nemu itu ada bot untuk jadwal sholat ya. Ini menarik sih, nanti kita bahas lah bot-bot ini. Oke, jadi kalau teman-teman udah masuk di Telegram itu sudah diverifikasi, maka tampilannya akan kayak gini seperti di layar. Nah untuk di Telegram ini yang baru fiturnya itu ada satu lagi, dia bisa kita cari berdasarkan kategori ini. Misalnya kalau baru dibuka itu Telegram akan menampilkan all atau semua kategori. Nah untuk mengecek kategorinya gimana, langsung aja kita praktek. Nah buat teman-teman yang non tunanetra, mohon maaf kalau misalnya nanti ada suara kayak gini. Sorry. Unrat. Telegram. Fitur Telegram. Telegram. Undang teman. Novalau. Menam. Setelah soft. Soft. Sal. Tag you. Telegram. Malah ke close. Telegram. Menghubungkan. Pukul. Pesan baru. Pukul 18:09 Mobizen. Oke, sudah 18 menit ya durasi recordingnya, tapi nggak apa-apa ya gitu. Nah kita lanjut aja ya sekarang biar nggak kelamaan nanti takutnya. Nah jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya dengar suara-suara kayak tadi, itu adalah suara pembaca layar, dimana inilah asisten yang membantu saya untuk membacakan teks atau isi dari layar handphone saya. Bukan hanya laptop tetapi juga tersedia untuk Windows atau laptop ya, maksudnya bukan hanya HP ya, sorry ngomong bukan hanya laptop, sorry bukan hanya HP maksud saya, bukan hanya handphone aja, tapi tersedia juga untuk Windows dan Mac ya kalau nggak salah, Mac OS tuh kalau nggak salah ada juga. Dan kalau untuk handphonenya itu ada Android dan juga iOS atau iPhone ya, teman-teman bisa iPhone gitu. Nah doain aja moga-moga saya bisa nge-review iPhone gitu kan. Sekarang sih belum punya gitu. Oke deh, kita bukan ngebahas untuk cara mendapatkan iPhone, tapi kita ngebahas Telegram. Nah untuk teman-teman yang non tunanetra bisa dilihat sendiri ya tampilannya kayak gitu. Nah untuk yang tunanetra ini bisa dibaca pakai gestur atau gestur pakai digeser gitu, pakai usapan satu jari dari kiri ke kanan ya. Buat pengguna pembaca layar ya udah paham ya. Ini pertama kali itu ada logo Telegramnya sendiri di atas. Buka menu navigasi. Telegram. Nah, buka itu menu navigasi Telegram, terus di sini ada buka. Buka menu navigasi. Telegram. Nah, ini saya pakai teknik di laba ya, tapi digeser juga bisa atau diusap. Ini ada buka menu. Buka menu navigasi. Lalu ada cari ini untuk mencari ya, mencari grup, mencari channel, termasuk mencari. Sambil makan. Ini ganggu banget. Untuk cari grup, cari channel, bisa juga untuk cari. Bisa juga untuk cari bot, kayak gitu. Oke,
sekarang kita swipe lagi ke kanan. Semua dipilih. Ini ada semua, ini adalah kategori-kategorinya ya. Terus ada Unread ad. unread. Andy Wood is talking apakah dunia. Ganggu banget sih. Semua dipilih. Unread ad. Oke. Semua ini Semua saya dipilih. bahas di semua dulu. Semua ini akan menampilkan semua, termasuk grup, channel, bot, grup, channel, bot ataupun user. Maksudnya user NLP itu Go Tom is talking Jomblo masuk W Alvin Priscilla Reza Octav. termasuk teman-teman ya. Misalnya kalau user itu teman-teman tahu lah, berarti sesama pengguna, bukan grup, bukan channel, berarti pesan pribadi kayak gitu. Itu juga bisa. Bayangan pemberitahuan. Hapus tombol. Ini gawat ini. Telegram. Semua dipilih. Oke. S. S. Oke. CRM. Ini semua. Terus sebelahnya ada Unread ad. unread. Kalau unread ini pesan-pesan yang belum dibaca, teman-teman. Jadi pesan-pesan yang belum dibaca itu nanti ngumpulnya di sini, di unread ini. Kita coba cek. Dipilih. Menampilkan item 1 dari Dipilih 1. ya. Cara mengaktifkannya untuk pengguna tunanetra itu bisa diketuk 2 kali. Dan untuk yang non tunanetra ya di tap sekali aja gitu. Users. Ini ada user, sorry teman-teman, ada azan ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Ini ada user. Kalau user itu pesan pribadi ya. Terus ada Unmute. unmute itu misalnya kan kita tuh beberapa chat tuh ada yang di mute, ada yang dibiarin gitu. Nah kalau di mute, misalnya yang ini ada yang nggak di mute gitu ya, ada chat-chat yang nggak di mute, masuknya di sini Unmute. unmute. Nah berarti ini daftar chat yang nggak dibisuin gitu. Groups. Terus ada Menampilkan grup. item 1 hingga 5 dari 7. Grup itu untuk grup ya. Channels. Ada channel dan Bots. bot. Folder kosong. Tidak ada obrolan di folder ini. Nah Folder jadi kosong. dia tuh Tidak ada kayak obrolan di folder ini. folder-folder gitu teman-teman. Jadi unread itu untuk membaca pesan-pesan yang belum dibaca gitu. Dan kita juga bisa membuat folder sendiri sebenarnya. Nanti kita juga akan bahas. Misalnya kita punya channel-channel favorit nih misalnya. Nah, kita mau kelompokin tuh di satu folder yang kita buat gitu. Itu bisa. Nanti kita bahas ya. Karena nanti review Telegram ini nggak cukup sampai di sini ya. Karena fiturnya banyak, maka kita nanti akan bikin beberapa part untuk bahasan Telegram ya. Menarik sih memang, karena banyak banget yang bisa dilakuin sama Telegram ini. Nah, fitur-fiturnya pun lumayan juga untuk dijajal gitu. Oke, sekarang kita Bots. misalnya Channel. arahnya Groups. ke Unmute. Users. user. Dipilih. Channel. VJ. Kirim K2. Nah ini VJ. Kirim pada pukul 4. ini teman-teman. Pesan tersimpan. Diterima. Mas Jiwa. Nah, Pesan tersimpan. pesan 23 Juni pada tersimpan. pukul 13:25 PTXT. Nah itu saya barusan ngirim file ke pesan tersimpan ya, atau save message tadi. Jadi pesan tersimpan juga masuknya di kategori user. Mas Juan diterima 20. Nah, Nada ini diterima 2. teman-teman ya. Arab diterima. VJ. Nah, Bots. Channel. Group. Unmute ad. nah Dipilih. Menampilkan sekarang item 1 kita hingga 5 dari masuk 7. di Users. Unmute. Groups. grup. Dipilih. Oke. Channel bots. Group. NPR official. Group. Smaci Group. Komunitas. Group. Komunitas tunanetra on Telegram. Diterima. Oke, ini adalah grup Komunitas saya. tunanetra on Telegram. Ini bisa dicek. Komunitas tunanetra on Telegram. 81 anggota 3 online. Nah, terus di Telegram ini juga kita bisa ngecek anggota di grup ini yang lagi online tuh siapa-siapa aja. Jadi misalnya grup kita terlalu banyak anggota, terus banyak yang nggak aktif tuh, kita bisa tegur di sini nih. Misalnya, wah udah online kok nggak pernah aktif, misalnya gitu ya, nggak pernah ikut gitu. Kemana aja gitu kan. Kalau di WhatsApp kan susah ya, nandain orang yang nggak online kan harus diklik satu-satu. Dan itu pun kalau dia nggak menghilangkan status ininya. Tapi kalau untuk status online nggak bisa ya. Yang bisa dihilangkan itu kan terakhir dilihatnya ya. Nah, kayak gitu kan kalau di Telegram ini nggak perlu. Misalnya nih. Komunitas tunanetra on Telegram 81 anggota 3 online. Nah, ini tampilannya persis kayak WhatsApp ya. Atasnya ini, bar atasnya. Cuman dia nggak ada panggilan ya. Very Sals. Yoga Septa Ini. Pratama, pemilik pilihan. Edit. Kita cek Info anggotanya. judul. Tempat untuk Nah, info terkadang judul. Pilihan lain. Telegram ini kursornya suka lari. Jadi hati-hati ya, Info judul. teman-teman. Nah, ini Tempat untuk mengobrol, bercanda, tautan undangan. Tempat tautan undangan, notifikasi hidup. Notifikasi kayak tambah gitu, anggota media. Berkas. Tautan. mainnya pelan-pelan ya, karena di sini tuh Musik. suka lari-lari. Suara.
Yoga Septa Pratama. Suara. Oke, ini saya sendiri. Yoga Septa Pratama, pemilik on. Ferry Salsabil, terlihat pada pukul 5. Prima Agus Setiawan, terlihat pada pukul 15:36 menit. Tuh. Adenia Fabiola Harahap, Ibu Negara, terlihat pada pukul 14:41 menit. Nah itu Fatur Rozi, terlihat pada pukul 4. berarti 3 online itu termasuk saya ya. 25, 4. Oke, udah 25 menit nggak apa-apa. Saya pakai talkback ya, jadi durasinya ketahuan terus gitu. Oke, nah untuk cara ngirim pesannya itu kayak gini Pilihan teman-teman. lain. Nah itu ada opsi. Leni Hafizah update info pendaftaran bagi teman. HTTP. Nah, Kembangkan. itu. Bagikan. 20 Juni. Ini info-info pesan-pesannya ya. Elektronik pesan suara. Bagikan. Emoji, stiker. Kirim sebagai. Nah emoji, ini stiker, tampilannya persis banget kayak WhatsApp. Ini emoji. Kirim sebagai anonim. Kirim. Nah ini karena saya itu pemilik, jadi saya itu admin anonim ya. Jadi kalau misalnya saya ngirim pesan, oh ya nanti kita jelasin ya admin anonim grup itu ya. Jadi kalau ini kita jelasin aja, admin anonim itu berarti dia ketika kita ngirim itu anggota lain nggak tahu yang ngirim itu siapa. Jadi namanya itu nggak dibaca gitu. Dan saya nggak tahu ini cara ngilangin anonim ini gimana. Saya ngilang cara untuk menghilangkan anonim ini saya nggak tahu ya. Mungkin karena saya pemilik. Cuman kalau orang lain bisa saya hilangkan, bisa jadikan admin anonim atau enggak gitu. Tapi kalau untuk pemilik tuh kayaknya memang udah anonim ya gitu. Nah sebelahnya lagi ada lampirkan media, lampirkan dan rekam pesan suara. Nah persis banget ya. Cuman kalau di WhatsApp itu ada satu menu lagi yaitu kamera. Nah kalau di sini tuh nggak ada teman-teman. Jadi kalau mau kamera ya di sini lampirkan media ya 27 kayak gitu. Lampirkan media, rekam pesan suara. Nah ini kalau diketuk lagi ini jadinya rekam pesan video. Nah jadi kita tuh bisa ngerekord video, makanya di sini nggak ada kamera kan ya, nggak ada kamera. Rekam pesan suara. Nah lampirkan media. Di sini lampirkan. Nah untuk dilampirkannya sendiri itu di Telegram tuh sangat-sangat akses banget ya. Nanti kita akan bahas di menu lampirkan ini. Nah sekarang saya akan coba untuk mengirim status sistem, pilih satu keyboard, pesan ya. Status, komando R. Misalnya tes. S kirim. Menampilkan item 1 hingga 5 dari kirim tes kirim pada pukul 15:40 menit. Tidak dilihat. Nah ini berarti belum ada yang baca ya teman-teman. Nah cuman saya itu di grup ini tuh di Telegram tuh nggak bisa ngeliat rincian ya, kayak yang udah ngeliat tuh siapa. Nah mungkin itu satu kekurangan dari Telegram. Jadi untuk menu rinciannya ini nggak ada gitu, rincian pesan. Nah jadi seperti itu untuk cara mengirim pesan di Telegram. Dan gimana kalau pesan suara? Rekam pesan suara. Pesan suara sama aja dan dia bisa diseret ke atas, namun bedanya di Telegram ini dia tidak ada suara ya. Jadi dia itu untuk menandakan udah terekam atau belum itu dari getar. Dari getar itu kalau misalnya det itu berarti udah kerekam, dan kalau misalnya diseret ke atas itu kan untuk mengunci ya. Nah kalau kita seret ke atas itu dia nanti akan bergetar juga gitu, kayak gini ya. Coba bisa nggak ya? Terus kita kunci. Nah nanti kirim muncul. Nah itu kayak gitu. Rekam pesan suara. Kirim. Stop. Kirim. Stop. Nah bisa di stop itu. Kalau dikirim tuh langsung dikirim. Kalau stop itu bisa diputar lagi gitu. Ini kita stop. 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 Kirim. Stop. Kirim. Lampirkan media. Kirim. Tes kirim pada pukul 5. Nah, kirim. Emang nggak bisa di ini ya. 29. Rekam pesan suara. Nggak bisa di stop ya, bisa langsung dikirim tapi nggak bisa ngirim ya, karena kan mic saya cuma satu gitu. Nanti kita akan untuk menu putarnya itu ada teman-teman, cuman karena saya ngerekam di sini jadi saya nggak bisa ngasih tahu untuk menu-menu kayak putar. Jadi nanti tuh pesan yang udah kita stop itu kita bisa review lagi teman-teman, bisa kita review. Misalnya kalau ada kata-kata yang sekiranya kurang enak untuk diucapkan itu kita bisa ulangi, bisa kita hapus dan bisa kita record ulang lagi gitu. Atau misalnya pesannya terlalu panjang, di play dulu nih. Kalau misalnya pas deng ya udah kirim gitu. Terus yang saya suka lagi di Telegram itu dia bisa mempercepat VN ya, walaupun di sebelah juga sekarang bisa ya, tapi ini Telegram lebih dulu punya ya, udah punya duluan gitu. Dan kecepatannya sih memang nggak terlalu cepat-cepat kali ya, tapi lumayan lah
gitu. Sub di mana ya ada pesan suara ya? Lampirkan media. Oh, Tele, grup, sebenarnya di grup, Smachi community, diterima, grup, community, bots, channel, group, unmuted, users, sebenarnya di menampilkan grup tuh area ada ya, grup, tapi saya di user bots, aja. VJ, Oke, ini teman saya, belum saya ganti namanya. pesan suara, 1 menit 1 detik, diterima pada pukul 11:48 menit. Nah, ini kita play dulu, sub. Terus kita raba di atas, VJ pada pukul 11:04, jeda. terus digeser ke 2X. kanan itu ada putar Audio akan 2X. diputar 2 kali lebih cepat. Nah itu. Tutup pemutar suara. Nah, nanti bisa ditutup gitu. Dan Telegram pun bisa kita ngeplay pesan suara dan kita sambil keluar dari chatnya itu. Yang penting Telegramnya jangan ditutup. Nah, terakhir Telegram enaknya ketika ada pesan suara 3 pesan suara dan 1 teks. Misalnya nih, nah ini pesan suara, di bawahnya pesan suara, di bawahnya lagi tuh tulisan, dan di bawahnya pesan suara gitu. Nah, itu dia bisa kayak kaset. Jadi muter semua pesan yang udah ada, baru dia berhenti gitu. Dan ketika nih misalnya kita udah muter pesan suara, 1 udah terdownload nih, misalnya yang 2 belum. Nah itu dia akan untuk pesan suara itu dia mendownload otomatis ya. Dan itu memang nggak bisa dimatiin, baik di wifi ataupun di data seluler ya. Sama kayak WhatsApp kan juga sama ya. Kalau pesan suara kan dia tidak bisa download manual, memang dia udah otomatis download gitu. Jadi ketika misalnya kita memutar pesan suara 1, nah terus pas kita mau beralih ke pesan suara 2 tuh ternyata dia masih download gitu. Nah itu dia akan jalan dulu, si audionya itu akan berhenti ya. Dan ketika download ini selesai, ya dia langsung keputar gitu. Jadi bener-bener kayak kaset gitu. Dan dia nggak ada tanda ya, misalnya udah habis gitu, ting dong gitu, nggak ada. Jadi langsung ya laju aja gitu, kayak muter kaset lah gitu. Dan pesan suara itu bisa kita simak lagi di folder Telegram. Formatnya adalah OGG ya. Tenang aja, itu nggak akan penuh karena nanti bisa kita atur untuk bisa ngapus secara otomatis di penyimpanan telepon itu sendiri ya, di telepon itu sendiri. Oke, buat teman-teman semuanya, aku rasa cukup ya pembahasan Telegram kali ini. Di part pertama ini menurutku udah jelas banget. Dan buat teman-teman yang mungkin kurang paham sama penjelasan ini, bisa di chat aja di WhatsApp atau di komen aja di bagian mana yang kurang pahamnya. Nanti kita kasih tahu lewat komentar gitu, atau kita jelasin lagi di video yang part 2. Tapi hanya poin yang teman-teman komen tadi aja ya, misalnya ngeplay pesan suara otomatis yang gimana sih gitu, misalnya teman-teman nggak paham di situ, ya berarti nanti yang kita bahas bagian itunya aja gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik like di video ini dan klik juga tombol merah yang tulisannya adalah subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman juga mendapatkan notifikasi saya saat saya upload video baru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.